89,1 Realita FM Pamekasan. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri Nah, di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. Saya Dia Clarissa kembali menyapa Anda kerabat tentunya dalam rangkaian program Talk Show Smart Health edisi hari ini di Jumat 22 Agustus 2025. Kita ucapkan selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas bagi kerabat Realita dimanapun Anda berada. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, program Talk Show Smart Health akan menemani Anda kerabat dengan berbagai tema dari dunia kesehatan, merupakan kerjasama kami bersama dengan RSUD Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan. Dan kerabat Realita selain bisa disimak di frekuensi 89.1 Realita FM, siaran kami hari ini juga bisa kerabat Realita saksikan via streaming YouTube Realita Official dan TikTok Realita Official. Ya, kerabat Realita langsung saja kita kenalkan tema kita pada pagi hari ini tentang waspadai stroke di usia muda dengan narasumber yang sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Kerabat, ada Dr. Fairuz, spesialis neurologi yang sudah ada di studio pada pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Fairuz. Waalaikumsalam, Mbak. Baik dokter, kita punya tema tentang waspada stroke di usia muda nih. Kita tanya terlebih dahulu, bagaimana ini dokter kabarnya pada pagi hari ini dok? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih dokter sudah menyediakan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini dan berbagi informasi dan juga ilmu tentang stroke. Nah, tadi sebelum kita masuk ke materi, kerabat sempat berbincang bahwa ada sebuah fenomena bahwa stroke sekarang bukan hanya menyerang orang dengan usia-usia yang sudah lansia ataupun tua, tapi juga menyerang kaula muda juga. Nah, ini perlu diwaspadai dan perlu diedukasi lebih dalam lagi supaya masyarakat juga bisa lebih mencegah dari hal-hal seperti ini. Kita langsung saja mungkin ke Dr. Fairuz tentang tema waspada stroke di usia muda. Sebenarnya dok, kita awali dari stroke in general terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya stroke ini dokter? Silakan. Stroke adalah kondisi di mana pasokan darah ke otak itu terganggu atau berkurang. Bisa karena sumbatan atau stroke iskemik, bisa juga karena pecahnya pembuluh darah otak atau disebut dengan stroke hemoragik. Seperti itu. Ya, stroke ini ada 2 jenis ya dok ya. Betul. Ada yang sumbatan dan juga pendarahan. Betul. Nah, ini sebenarnya apa bedanya dari 2 jenis stroke ini dokter? Jadi kalau stroke yang sumbatan itu gejalanya itu biasanya kecacatan ya, kelumpuhan wajah mendadak, kelemahan separuh tubuh mendadak, kehilangan keseimbangan, gangguan penglihatan. Kalau yang perdarahan biasanya itu lebih berat, kejang, penurunan kesadaran, muntah hebat, seperti itu. Oke, biasanya dokter di rata-rata usia berapa sih orang-orang yang terkena stroke ini sebelum kita masuk ke usia yang muda ini dok? Kalau faktor resiko secara ilmiah dan teoritis, resiko itu jika berusia lebih dari 55 tahun. Karena kan pembuluh darah otak secara alami itu sudah mulai kaku, seperti itu. Bisa beresiko stroke jika berusia di atas 55 tahun. Oke, nah ini juga ada gejala-gejala nggak sih dok yang kemudian bisa kita perhatikan begitu? Siapa tahu di sekitar kita juga sebenarnya ada hal-hal seperti ini, tapi kadang kan kita seringkali tidak menyadari karena stroke ini datangnya mendadak gitu. Betul, stroke ini mendadak dan menetap.
Gejalanya bisa sekali-sekali kita tiba-tiba kebas separuh tubuh, lemas separuh tubuh, kemudian kayak bingung, lupa mau ngomong apa, seperti itu. Kemudian dia normal kembali. Itu bisa diwaspadai sebagai gejala stroke. Namun harus ada penyebabnya. Misalnya orang itu punya memang darah tinggi, kencing manis atau merokok, kemudian tiba-tiba sering kebas separuh, lemas separuh, sering pusing, sering kadang lupa mau ngomong apa. Itu hati-hati, bisa merupakan serangan otak sepintas atau yang awamnya gejala stroke seperti itu. Karena kalau sudah stroke udah nggak bisa balik lagi, lemesnya, pelonya, butanya tadi seperti itu. Jadi dok, penyebab dari stroke ini apa saja sebenarnya? Penyebab stroke ada dua, ada yang modifiable dan unmodifiable. Kalau yang modifiable itu yang bisa kendalikan, yang bisa kita cegah. 3 faktor resiko stroke yang bisa kita cegah adalah darah tinggi atau hipertensi, diabetes atau kencing manis. Yang ketiga adalah merokok. Kalau faktor yang unmodifiable yang tidak bisa cegah, pertama usia, kedua jenis kelamin laki-laki, ketiga ras, kulit hitam biasanya lebih beresiko, bisa juga berat badan lahir rendah atau punya keturunan orang tuanya memang penderita stroke seperti itu. Dokter, kenapa ada kecenderungan bahwa laki-laki ini bisa lebih punya potensi untuk terkena stroke, dok, secara ilmiah? Iya, bisa karena hormonal. Itu kan dari hasil kesimpulan dari hasil penelitian ya. Bisa karena hormonal, bisa ya, bisa karena aktivitas. Mungkin laki-laki lebih sering di luar, lebih terpapar dengan stres dan sebagainya. Seperti itu. Oke, dokter, tadi dijelaskan juga ada karena diabetes, ada juga karena tensi yang sering kali tinggi, Betul. ada juga faktor karena perokok. Nah, ini sebenarnya dok, kenapa begitu tensi yang tinggi, diabetes dan juga faktor perokok ini bisa menyebabkan stroke, dokter? Stroke itu gangguan peredaran darah otak ya. Darah tinggi, diabetes, dan rokok itu menyebabkan kelainan di endotel atau pembuluh darah di mana saja. 3 terbesar yang kita hadapi saat ini di Indonesia adalah gangguan di pembuluh darah jantung, di pembuluh darah otak, dan di pembuluh darah ginjal. Jadi menyebabkan gangguan pembuluh darahnya jadi kaku, jadi tersumbat. Seperti itu. Darah tinggi, rokok, dan diabetes itu menyebabkan pembuluh darah tidak berfungsi dengan normal. Kelainannya bisa terjadi di mana saja. Bisa di otak, di jantung, di ginjal, 3 terbesar itu. Baik, ini berarti problem utamanya adalah di pembuluh darah. Iya, betul. Nah, ini sebenarnya kalau bisa divisualisasikan, apa sih dok yang terjadi ketika serangan stroke itu datang di pembuluh darah kita? Yaitu langsung nggak bisa gerak, nggak bisa senyum, nggak bisa ngomong, nggak bisa melihat, muntah-muntah, nggak sadar, kejang. Kalau kita menemukan hal seperti itu, pertolongan pertamanya apa ya dok? Langsung dibawa ke rumah sakit, ke UGD, kurang dari 3 jam, cepat ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke. Ke UGD Slamet Martodirjo bisa. Baik, berarti memang sedadakan itu dok kalau stroke. Tidak ada aba-aba, tiba-tiba misal bangun tidur, habis makan langsung. Betul. Memang Terjadi. mendadak. Iya. Oke, baik. Ini juga penasaran dokter, karena tadi kan tema ini tentang stroke di usia muda. Betul. Ya dok. Tadi kan mungkin ada banyak yang orang tua mungkin karena mungkin faktor usia. Nah, untuk anak-anak muda ini sebenarnya apa yang menyebabkan dokter? Anak muda banyak sekali ya, dari pertama rokok ya, kemudian begadang ya, kurang olahraga, kurang makan sayur buah, stres, pola hidup yang tidak sehat intinya. Beda gak sih dok ketika stroke-nya itu menyerang di usia muda dan di usia sudah lansia dok? Kalau gejalanya sama persis, tapi kalau konsekuensi sosialnya yang muda ini lebih merugikan karena usia produktif, harusnya bekerja, merawat keluarga, malah jadi akhirnya beban karena sakit, cacat, tidak bisa kerja, lebih merugikan.
Oke. dari segi sosial dan ekonomi ya Mbak. Kalau yang kemudian terjadi ketika stroke itu dok, apa saja sih dok? Misal kita nggak bisa gerakin tangan, kaki. Nah ini biasanya apa aja dok? Yang dari teringan sampai paling berat dok? Betul, kalau dari kami Kementerian Kesehatan menyingkat gejala dan tanda stroke itu dengan slogan segera ke RS ya. Se-nya itu senyum tidak simetris, mencong ke satu sisi, tersedak, sulit menelan air minum secara tiba-tiba. G-nya gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Ra, bicara pelo atau tiba-tiba tidak dapat bicara, tidak mengerti kata-kata, tidak nyambung. Ke-nya kebas atau baal atau kesemutan separuh tubuh. R-nya rabun, pandangan satu mata kabur terjadi tiba-tiba. S-nya sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Gangguan fungsi keseimbangan seperti terasa berputar, gerakan sulit dikoordinasi. Jadi kalau ada tanda segera ke RS ini, segera ke UGD terdekat. Kalau sampai kemudian telat penanganan itu biasanya hal fatal apa yang biasanya terjadi dok? Stroke itu konsekuensinya 2, cacat atau meninggal. Kalau telat, kecacatannya menetap lama, seperti itu. Kecacatan yang dimaksud ini seperti apa nih dok? Ya lumpuh itu Mbak, badannya lumpuh, nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, nggak bisa jalan, nggak bisa megang sendok. Kayak lunglai gitu nggak sih dok? Iya lumpuh. Oke. Ini kalau yang sampai bertahun-tahun itu berarti sudah sedemikian fatal atau karena telat penanganan berarti dok? Kan ada orang yang kemudian mereka bahkan nggak bisa bangun dari tempat tidur. Betul, betul. Jadi kecacatan stroke itu ada ringan, sedang, berat. Ringan, sedang, berat itu tergantung separah apa sumbatan di pembuluh darah otaknya. Kalau kita cepat penanganan, kecacatannya bisa diminimalisir. Jadi bisa karena memang pembuluh darah otaknya yang tersumbat itu besar. Kalau kecacatannya bertahun-tahun atau telat penanganan juga bisa gitu. Kalau dari pasien dokter virus sendiri, usia paling muda berapa nih dok yang kedeteksi mereka ini terkena stroke? 25 ada. Itu karena apa dia dok? Perokok kah atau memang punya genetik atau seperti apa? Ada yang genetik karena kelainan pembuluh darah otak. Ada yang kalau usia 40-an itu rata-rata karena darah tinggi sama rokok. Jadi sebenarnya dok, kalau kita punya darah tinggi ataupun diabetes itu idealnya kita harus seperti apa untuk menghindari stroke ini? Idealnya memang pola hidup sehat, makanan dijaga, batasi garam, batasi gula, batasi minyak, kemudian rutinkan olahraga, kurangi stres, kemudian cek 1 tahun sekali, apalagi sekarang kan memang pencegahan itu lebih diutamakan oleh Kementerian Kesehatan sampai ada program setahun sekali pada saat ultah cek dan sebagainya. Dicek tensinya, dicek gulanya, berhenti rokoknya, seperti itu. Makan banyak sayur buah. Berarti konsumsi garam juga gula ini juga menjadi faktor yang meningkatkan resiko untuk terkena dok? Betul, karena stroke disebabkan oleh darah tinggi, kencing manis, dan rokok. Berarti kita garamnya jangan banyak-banyak, gulanya jangan terlalu banyak, minyak juga dikurangi, rokok berhenti. Rutinkan olahraga, jangan stres. Gak boleh begadang juga. Oh, kenapa begadang ini juga berpengaruh dok terhadap peningkatan resiko untuk terkena si stroke di usia muda ini dokter? Karena hormon ya Mbak. Jadi kita itu malam itu tubuh itu memperbaiki diri. Dia itu memperbaiki diri yang rusak-rusak diperbaiki. Di saat kita malam gak tidur itu terganggu semuanya. Seperti itu. Oke, kalau di usia muda kan memang anak-anak sering kali begadang ya dok ya. Betul. Entah itu mengerjakan tugas atau memang hanya untuk sekedar nongkrong. Nah biasanya dok penanganannya beda gak sih dok kalau kita menangani pasien yang stroke-nya usia muda sama usia yang lebih tua dok? Sama aja. Nah penanganannya tuh pakai apa dok? Apa obat atau terapi? Betul, dengan obat. Jadi kurang dari 3 jam kita beri pengencer darah yang dilakukan secara cepat. Namanya trombolitik. Sumbatannya itu ditembus dengan pengencer darah khusus
yang hanya bisa diberikan dalam waktu kurang dari 3 jam. Kalau lewat dari 3 jam, kerusakan saraf di otak semakin luas dan semakin besar. Konsekuensinya kecacatannya makin tinggi, makin susah sembuhnya. Dan itu sudah ada di RSUD Smart, trombolitik atau RTPA, cepat itu. Kalau terapi juga diterapkan dok. Misal pasien itu sudah terdeteksi pernah stroke, dia juga diberikan terapi khusus kah atau seperti apa? Terapi khusus apa nih? Misal dia lunglai separuh atau kemudian dia Yaitu terapinya itu kan ada obat. Obatnya pengencer darah cepat 3 jam pertama. Kalau sudah lebih dari 3 jam, kita terapi pengencer darah yang secara rutin. Kalau yang tidak terapi non medikamentosa atau selain obat, rehabilitasi medik namanya, fisioterapi. Tapi itu setelah beberapa hari untuk melatih saja. Tapi utamanya yang di otaknya, sumbatannya itu yang kita lancarkan kembali dengan obat-obatan seperti itu. Makanya perlu penanganan cepat. kalau orang pernah terkena stroke, apa dia punya kemungkinan lagi untuk terkena di kemudian hari? Sangat besar, justru meningkat. 1 kali kena stroke, jika tidak dikendalikan faktor resikonya dan tidak minum obat rutin, 9 kali beresiko terkena stroke ulang dalam tahun berikutnya. Jadi ada stroke kedua, ketiga, keempat, kelima, dan gejalanya bahkan akan tambah parah. Jadi kalau sudah stroke, meskipun tidak normal 100%, kelumpuhannya, obatnya harus tetap diminum. Oh, untuk obat itu seumur hidup dok atau sampai kemudian keadaan membaik dari pasien dok? Bisa seumur hidup, bisa tidak. Kontrol ke dokternya, dilihat kondisi masing-masing pasien. Oke, dokter, apa kemudian ada kan orang-orang yang merasa bahwa saya suka sakit separuh di badan atau nyeri-nyeri di mana. Nah, ini juga sebenarnya ada indikasi ke sana kah dok atau seperti apa? Atau memang butuh nih yang namanya observasi secara lebih mendalam terlebih dahulu dok? Kalau ada orang-orang yang saya suka sakit apa sih namanya kaki segala macam, orang-orang tua kan biasanya begitu dok. Dicek, betul. Perlu ke tenaga medis, dicek tensinya, dicek gulanya, kolesterolnya, asam uratnya. Dipastikan saja, jangan dibiarkan. Kalau ada keluhan, segera menghubungi tenaga kesehatan yang kompeten. Kalau kolesterol asam urat itu juga jadi faktor pemicu juga dok? Jadi pemicu, cuman bukan 3 besar. 3 besarnya tadi darah tinggi, rokok, sama diabetes. Oke, biasanya dok pasien dengan terkena stroke itu bisa tensinya tuh berapa sih dok ketika mereka itu terkena? Nah, misal sampai 200 atau sampai tinggi sekali atau cuman kadang 150, 160 tapi karena faktor hidupnya udah nggak bagus bisa kena juga dok? Bisa dari 140 ke atas. 140 itu sudah darah tinggi. 130 itu udah darah tinggi stadium 1. Kalau yang anak muda dok, ini harus di angka berapa biasanya dok? Dia Normalnya tensi itu di bawah 120. harus di bawah Di bawah 120 120 per untuk 80. Oke, kalau lebih dari situ sudah harus waspada berarti dok? Iya, terutama kalau masih di antara 120 sampai 130, lifestyle, gaya hidup, makannya, tidurnya, olahraganya. Berarti banyak faktor sebenarnya ya dok yang untuk menyebabkan si stroke ini. Kalau di anak-anak muda tuh dok, kebanyakan dokter menangani tuh banyak laki-laki atau perempuan dok? Laki-laki, Dan setelah dicek mereka ternyata perokok juga dok. perokok. Setelah itu mereka berhenti gak sih ngerokok dok? Kebanyakan berhenti. Tapi memang harus terpantau dokter terus menerus berarti ya dok, supaya mencegah tidak terjadi lagi hal Kontrol, di tensi, kemudian dicek gulanya, minum obat. itu bisa terjadi secara berbarengan gak sih dok? Dia punya diabetes, dia punya darah tinggi, dia juga perokok, itu juga memperbesar faktor. Sering. Rata-rata seperti itu pasien. Oke, ini kita masih akan bahas lebih dalam ini dokter tentang bagaimana stroke di usia muda ini. Juga ada beberapa pertanyaan yang masuk dari kerabat Ralita. Jadi jangan kemana-mana kerabat, tetap stay tune di 89.1 Ralita FM, ragam hiburan dan informasi. Beragam
Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri sejak 1 jam. Di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. ...89,1 Realita FM Pamekasan. Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya? Ini Pak, SIM dan STNK saya. Bapak tahu ya kesalahannya, kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap. Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak? Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu. Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri sejak 1 jam. Di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. 'Be Smart, Be Healthy'. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri sejak 1 jam. Di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. 89,1 Realita FM Pamekasan. Be Smart, Be Healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri sejak 1 jam. Di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Selamat
Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe. Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih? Ini berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin mau dilelang atau penunjukan langsung Pak. Coba saya lihat. Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe. Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek. Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya. Makasih. Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah Ayah. Pak, maaf Pak. Jadinya gimana? Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya. Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Masih dipancarluaskan dari Jalan Pamong Praja 03 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih kerabat untuk kebersamaannya karena masih setia bersama dengan Ayuda Clarissa dalam rangkaian program Talk Show Smart Health edisi Jumat 22 Agustus 2025. Dan kerabat Ralita masih bersama dengan Ayuda Clarissa di studio. Ada Dr. Virus spesialis neurologi yang masih menemani kita untuk membahas tentang waspadai stroke di usia muda. Yang ini kita masih akan membahas beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi kami di akun YouTube Ralita Official. Izin dokter kita bacakan beberapa. Ini pertanyaan dari masyarakat. Ada dari akun Edi Santoso. Ini bertanya dok, kalau tiba-tiba pusing dan itu terjadinya sering, apakah ini juga bisa menjadi tanda-tanda gejala stroke dok? Bisa jadi, silakan cek tensi, gula darah, kolesterol. Seperti itu. Biasanya dok, kalau pusingnya tuh pusing seperti apa kalau orang yang kemudian dia punya gejala stroke dok? Berat di sebelah kanan, kiri, atau belakang? Bisa di mana aja. Berat, mengikat, tertekan. Terjadi setiap hari, segera cek ke fasilitas kesehatan terdekat. Minimal di tensi dulu. Oke. Jadi kita tuh harus warning kalau tensinya udah di berapa nih dok biasanya? Di atas 130 sudah hipertensi stage 1, stadium 1 itu. Oke. Selanjutnya ada dari akun Steve Wong. Nah, ini bertanya juga dok, jika terlalu sering kena kipas angin terus-menerus, apakah juga bisa terkena stroke? Karena ada teman saya tiba-tiba mulutnya miring dan gerakan matanya nggak sama. Terkena kipas angin terus-menerus tidak menyebabkan stroke. Gejala mulutnya miring itu gejala saraf tapi bukan stroke. Sama-sama harus cepat diobati juga karena bisa menetap. Kalau untuk mata yang nggak sama ini sama juga saraf juga dok? Iya, saraf itu. Itu termasuk ke penyakit apa dok kalau dalam ilmunya? Mungkin Bell's palsy itu. Tapi ya untuk apapun, mendiagnosis penyakit apapun ke dokter ya. Jangan baca Google, jangan baca TikTok. Yang mendiagnosis sakit apa, dokter, seperti itu. Jangan disimpulkan sendiri. Selanjutnya ini dok, ada dari akun Insan Adim. Dokter, gejala awalnya itu apa aja ya dok yang mungkin bisa kita kenali sebagai orang awam dok? Gejala awal stroke. Stroke itu mendadak. Gejalanya selalu mendadak. Tapi ada penyakit yang beresiko stroke, menyebabkan stroke. Darah tinggi, kencing manis, merokok, seperti itu. Jadi kalau misalnya punya kencing manis, darah tinggi, diobati biar jangan sampai terjadi stroke. Oke, selanjutnya dokter, ini dari akun Andi Arif. Berapa persen sih dok kesembuhan bisa sembuh total setelah terkena stroke? Dan apakah orang yang pernah terkena stroke bisa terkena lagi? Jadi berapa persen kesembuhan ditentukan oleh gejala stroke-nya. Pada saat terjadi serangan stroke, kita bisa bedakan gejalanya itu ringan, sedang, atau berat. Gejala sisanya menyesuaikan dengan pada saat kejadian tadi. Kemudian pertanyaan kedua, pasien yang sudah terkena stroke justru beresiko lebih tinggi untuk terkena stroke 9 kali lipat. Karena itu
Setelah terkena stroke, rutin berobat gitu. Berarti dok, antara satu orang yang terkena stroke dengan orang lainnya itu bisa jadi gejala ataupun efeknya tuh nggak sama ya Nggak dok? sama. Itu tergantung apa sih dok? Tergantung kerusakan pembuluh darah di otaknya di bagian mana. Yang pembuluh darah yang besar, apa yang kecil, apa di otak besar, di otak kecil, di batang otak. Yang paling besar resikonya itu kerusakan yang di mana dok biasanya? Yang terjadi di mana? Lebih sering sih di anggota gerak seperti itu. Kebanyakan separuh tubuh itu, lemes separuh itu. Kebanyakan. Itu tapi bisa balik normal lagi kan dok? Bisa, bisa. Apa jam emasnya tuh berapa 3 jam. 3 jam pada saat ada gejala senyum tidak simetris, anggota gerak lemah, pelo, segera ke UGD. Selamat Martodirjo, kurang dari 3 jam. Tapi itu gejala-gejala itu tidak mirip dengan penyakit lain kah dok? Itu sudah pasti dipastikan stroke dok, kalau hal-hal seperti itu terjadi ke kita misal. Ya, kalau kelumpuhan mendadak separuh tubuh, stroke. Kalau kelumpuhan mendadak seluruh anggota tubuh, bisa penyakit lain. Nah ini harus dideteksi oleh dokter tentunya ya. Iya. Selanjutnya dokter, ini ada dari Olik Maulidi. Mertua saya sudah stroke 5 tahun lebih dan sudah berobat kemana-mana. Segala macam obat pun juga sudah, ketotok saraf juga sudah. Cuman sampai sekarang peningkatan kesembuhannya masih minim sekali. Nah kalau di dunia kedokteran, orang stroke itu apa boleh dipijat seperti totok saraf? Kalau memang nggak boleh, terus gimana orang-orang stroke yang dipijit, yang dibawa 1-2 kali langsung sembuh dan bisa jalan? Stroke nggak boleh dipijat, hanya boleh dengan pengobatan oleh dokter spesialis saraf. Bahkan dokter umum pun harus segera merujuk. Tidak direkomendasikan pijat apapun pada pasien stroke. Kemudian kalau pasien yang stroke ditotok saraf 1-2 kali sembuh, bisa dipertanyakan, mungkin itu bukan stroke mbak. Mungkin dia cuma linu-linu biasa, mungkin kebetulan habis dipijit enak. Oh, meskipun totok saraf sebenarnya tidak direkomendasikan. Tidak. Totok saraf itu apa? Itu kenapa dok? Segala jenis macam pijat itu di dunia medis tidak diperkenankan untuk menyembuhkan hal-hal seperti ini dok. Alasannya Karena sering bisa merusak jaringan. Apa, ditekan, ditarik, diinjak, bahaya mbak. Tubuh kita itu diperlakukan sebagaimana mestinya. Kalau medis kan kita sudah ada pengetahuannya, penelitiannya, dinilai pengaruh kesembuhannya gimana, ini terbukti atau tidak. Kalau tidak bisa dibuktikan, kita tidak pakai. Kalau herbal obat-obatan tuh dok? Tidak juga boleh. Tidak ada yang direkomendasikan Tidak juga? ada. Oke, jadi memang harus ke dokter spesialis. Iya, lebih baik daripada minum obat herbal, pola makan hidup sehat aja, makan sayur, buah itu kan herbal juga tanaman. Makan aja sayur, buah, makanan alami. Gitu. Baik, selanjutnya dokter dari akun Nanda Amalia ini bertanya. Nah, kalau sering pusing terus tidur malam nggak nyenyak, apa bisa jadi indikasi terkena stroke dok? Silakan. Bisa iya, bisa tidak. Kalau misalnya pusingnya karena darah tinggi, bisa jadi stroke, seperti itu. Kalau tidurnya tidak nyenyak, pertama bisa cek tensi. Yang kedua, perhatikan kalau masalah tidur nyenyak, perhatikan sleep hygiene. Jadi persiapan tidurnya seperti itu. Sudah makan malam, sudah ke kamar mandi, lampunya dimatikan. Jangan lihat handphone. Jadi biar nyenyak tidurnya harus dipersiapkan dengan baik. Oke, jadi berarti ada permasalahan nih di menjelang tidurnya ya Iya, kalau nggak sleep nyenyak. hygiene. Jadi persiapan tidurnya seperti itu. Jadi maksimal dok kita boleh pegang handphone tuh berapa menit sebelum tidur dok? Sebaiknya sih tidur tuh jam 10 sampai jam 11 maksimal. Untuk menjaga ya. Pokoknya bisa kalau udah pengen tidur handphonenya ditaruh gitu, jangan dilihat terus. dijauhkan nggak sih dok dari tubuh tuh karena mungkin radiasinya atau enggak? Iya, dijauhkan, jangan di bawah bantal. Di Oke. meja di samping boleh. Selanjutnya dok, ini ada pertanyaan dari Ayudia Wardani. Bedanya dok gejala stroke sama gejala vertigo itu apa ya? Gejala stroke sama gejala vertigo.
Jadi dari pertama kali definisi dulu. Stroke adalah gangguan peredaran darah otak, sedangkan vertigo itu adalah sensasi berputar. Jadi vertigo bisa merupakan salah satu gejala stroke jika terjadi mendadak seperti itu. Pusing mendadak, muntah, terus tiba-tiba nggak seimbang, bisa merupakan gejala stroke. Tapi kalau vertigo atau pusing-pusingnya ringan, ya bukan seperti itu. Oke, selanjutnya dokter ada dari akun Laura Utami. Ini saya pernah baca artikel ada binaragawan tapi tetap terkena stroke, dok. Selain itu, apa karena gaya hidup juga ya, dok? Nah, ini gimana, dok? Mungkin aja binaragawannya mungkin punya darah tinggi dan diabetes dan merokok seperti itu. Tapi kalau kegiatan olahraga yang ekstrim dan berlebih itu juga jadi pemicu gak sih, dok? Kalau sudah terlatih sih aman. Cuman kalau misalnya nih nggak pernah olahraga, tiba-tiba ngangkat-ngangkat jadi binaragawan, ya bisa menjadi penyebab stroke. Mungkin tensinya tinggi mendadak, kecapean. Yang jelas harus terlatih dan dalam jangka waktu lama, pelan-pelan nanti tambah ditingkatkan latihannya gitu. Tapi kalau sudah usia 40 ke atas, olahraganya sedang tapi rutin saja. Jangan mendadak misalnya badminton, mendadak tenis, mendadak basket, mendadak futsal. Lebih baik jogging, kemudian jalan cepat, olahraga rutin seminggu 3 kali selama 30 menit itu lebih baik, seperti itu. Kalau orang yang kemudian dia baru pertama kali nih, dok, punya darah tinggi, langsung tinggi mendadak, ini dia langsung bisa terkena gak sih, dok? Dia waktu itu tensinya tinggi sekaligus gitu, tinggi mendadak. Nah ini bisa langsung kena gak sih, dok? Sangat jarang. Kalau yang nggak punya darah tinggi tiba-tiba tinggi mendadak, apa mungkin minum obat-obatan terlarang mungkin gitu, atau kecelakaan. Tapi namanya bukan stroke, cedera otak itu. Bisa kalau misalnya tinggi mendadak pecah gitu bisa. Tapi kalau kita misal sering konsumsi obat-obat warung, apa itu nggak menimbulkan resikonya? Ya itu kenapa kok dia konsumsi obat warung? Apakah dia sakit kepala? Kalau sakit kepala periksa. Kenapa itu sakit kepalanya karena apa? Apa dari darah tinggi? Apa dari kolesterol? Apa kaku leher? Apa kurang tidur? Kalau obat warung lebih dari 3 kali nggak membaik, segera ke tenaga kesehatan yang kompeten. Oke, selanjutnya dokter dari Sofi Andini. Dokter, kalau terkena stroke boleh kan di terapi pijat apa yang lagi populer hari ini, kretek-kretek katanya, dok? Nggak boleh. Nggak boleh. Yang viral kretek-kretek itu yang di sini-sini nggak itu boleh, tidak, itu tidak direkomendasikan. Untuk apapun, pesakit apapun kretek-kretek nggak boleh. Kenapa ya dok? Karena takut menimbulkan kerusakan atau seperti apa, dok? Iya, diapakan kretek-kretek, nanti tambah geser tulangnya. Jangan. Oh, kalaupun itu ada expertnya juga, dok, nggak boleh ya tetap? Nggak ada. Expert apa? Sekolah di mana? Apa ijazahnya mana? Oh, saya kira ahli kretek-kretek. Jangan, Mbak. Buat badan kok coba-coba. Kepada yang, kalau dokter kan sudah sekolah puluhan tahun gitu, sudah ada sertifikatnya, ujian kompetensinya. Setiap 5 tahun kita harus ngurus surat izin praktek, ada SKP, wajib belajar loh, tetap belajar seumur hidup. Kalau kretek-kretek itu belajar di mana? Sekolahnya apa? Jadi tidak ilmiah. Tidak terbukti secara ilmiah itu ada manfaatnya terhadap tubuh. Jangan dicoba apapun, mau pijat kayak mau makanan, mau obat, pastikan itu aman. Oke. Jangan, badan cuma satu, gak ada gantinya. Tidak direkomendasikan berarti. Tidak. Selanjutnya, dok, dari kerabat Alita juga bertanya, kenapa kalau laki-laki kena stroke separuh badan, stroke-nya rata-rata bagian kanan, dok? Ini ada penjelasan medisnya nggak sih, dok? Tidak, tidak. Datanya dari mana? Nggak ada. Kebanyakan stroke kanan tuh nggak ada. Berarti stroke itu nggak milih-milih ya, dok? Dia Nggak bisa milih-milih. datang-datang di mana aja gitu. Iya, di mana aja. Tapi mungkin karena rata-rata laki-laki seringnya kanan gitu, dok? Enggak juga. Enggak. Ada juga yang kiri berarti. Iya. Ada juga yang separuh langsung full badan, ada ya, dok? Ada.
Oke, dokter. Nah, apa sih sebenarnya dok yang direkomendasikan begitu oleh dokter spesialis neurologi untuk menghindari stroke ini, utamanya di usia-usia yang muda, dok? Pola hidup sehat, lifestyle. Jangan minum teh manis terus, jangan makan gorengan, mie asin terus. Beberapa mie yang terkenal ya, yang antre-antre itu tolong dikurangi karena itu isinya hanya karbohidrat dan garam. Lebih baik kembali ke menu di rumah. Sayur bayam, sayur sop, ikan, telur, ayam. Itu lebih baik. Kurangi minuman manis, jangan begadang, main game atau handphone, jangan merokok. Istirahat yang cukup, sempatkan olahraga. Oke, dokter, biasanya apa yang ditemui dok kalau kemudian di poli ataupun di rumah sakit nih dok, pasien-pasien ini mereka tuh punya pola hidup yang seperti apa sih dok? Kok bisa kemudian terkena stroke apalagi yang usia-usia muda ini dok? Merokok, gak pernah makan sayur buah, minum minuman manis, gak pernah olahraga. Itu mereka penyembuhannya bisa lebih lama gak sih dok? Atau bisa lebih cepat kalau usianya kita muda? Biasanya lebih cepat. Biasanya rata-rata asalkan diobati dan berhenti merokoknya. Rata-rata bisa dalam hitungan hari atau bulan aja? Kalau tuh? stroke itu 1 bulan, 3 bulan, 9 bulan evaluasinya. Itu udah bisa beraktivitas. Iya. Kalau penyembuhan pasca stroke itu kita bisa beraktivitas normal lagi gak dok? Atau ada kegiatan-kegiatan yang harus kita kurangi nih, misal angkat-angkat berat gitu? Aktivitasnya kebanyakan ini ya, jangan angkat-angkat berat. Aktivitas seperti normal aja di rumah. Jangan kalau terkena stroke, aktivitas ringan sampai sedang dulu, jangan aktivitas berat. Oke, dokter, terakhir mungkin harapannya seperti apa atau bisa menyampaikan edukasi kepada masyarakat dok untuk menghindari dari stroke ini apalagi di usia-usia yang masih emas atau usia-usia muda dok, silakan. Untuk para teman-teman yang usia muda, lebih peduli terhadap kesehatan tubuh. Memang usia muda itu masih semangat ya, masih nafsu-nafsunya bersenang-senang, happy-happy gitu ya. Tapi badan itu hanya satu, dijaga sebaik mungkin. Terutama jangan merokok, jangan begadang, kurangi konsumsi gula dan garam. Lebih banyak makanan alami, sayur, buah, protein yang secara alami. Kalau sekarang yang namanya processed food ya, kayak biskuit, mie instan itu dikurangi seperti itu. Lebih baik kembali ke real food. Baik, terima kasih Dr. Fairuz, spesialis neurologi sudah hadir pada pagi hari ini bersama dengan kita dalam program Smart Health. Dan kerabat Realita yang sudah setia bersama dengan Ayuda Clarissa, kita ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Ayuda Clarissa harus pamit undur diri. Stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kerabat Realita, mau tahu gimana alur pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ketika sakit? Sekarang caranya udah gampang loh. Perlu pengobatan medik, cukup datang langsung ke Vaskes. Daftarnya tinggal install dan klik mobile JKN. Lalu dapatkan antrian online. Kemudian datang ke Vaskes tingkat pertama. Jika kasus spesialistik, maka FKTP akan melakukan rujukannya ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sebelum itu, pastikan juga ya, kalian rutin membayar iuran sesuai aturannya. Daftarnya mudah, iuran pun juga murah. BPJS Kesehatan membantu untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita butuhkan. Ayo, sukseskan layanan kesehatan nasional dengan aktif dan berperan menjadi peserta. Ingat ya guys, di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada puskesmas, dokter praktik, klinik Pratama, dan rumah sakit tipe D Pratama. Layanan BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara.